Halo, saya Kesia, kelas 9B absen 14. Saya hari ini akan mempresentasikan resensi novel yang sudah saya buat. Jadi saya membuat resensi novel mengenai buku The Never Girls, Tingkah si Gadis Bunga, dan inilah bukunya. Jadi saya sudah baca buku ini dan saya sudah bisa membuat rangkuman mengenai kejadian-kejadian yang terjadi dalam cerita ini. Jadi ceritanya menceritakan tentang tokoh utama, yaitu bernama Gaby Vasquez, seorang gadis kecil yang menjadi gadis bunga di acara pernikahan milik bibinya, yaitu Bibi Julia. Nah, tapi karena rasa penasarannya yang terlalu tinggi, dia tidak sengaja menghilangkan cadar pernikahan milik bibinya. Nah, di lain sisi banyak permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang terjadi yang ditimbulkan oleh seorang karakter peri, yaitu bernama Bess. Jadi Bess ini dia adalah seorang peri seniman. Dia mengikuti Gaby ke dalam dunia manusia dan akhirnya menimbulkan banyak lagi masalah-masalah lainnya di dalam acara pernikahan itu. Lalu kita lanjut ke permasalahan utama yang dialami oleh Gaby Vasquez. Nah, Gaby Vasquez akhirnya menemukan solusi gimana caranya dia bisa mengambil cadar yang ternyata sedari tadi terus melayang tinggi di udara. Dia akhirnya menaburkan banyak bubuk peri kepada dirinya sendiri yang ia dapat dari teman-teman perinya di dunia peri, yaitu Neverland. Nah, akhirnya oleh karena itu dia bisa melayang terus tinggi. Akhirnya dia bisa mengambil cadar yang melayang itu dan akhirnya mengembalikan cadar itu kepada bibinya. Nah, dan akhirnya di ending novel ini diakhiri dengan mereka semua yang bisa menikmati acara pernikahan dengan damai. Nah, di dalam novel ini terdapat banyak sekali tokoh-tokoh dan karakter-karakter. Yang pertama yaitu tokoh utama, sang Gaby Vasquez, gadis kecil yang menjadi gadis bunga di cerita ini. Dia punya rasa penasaran yang sangat tinggi, dia sangat periang dan juga dia percaya terhadap adanya peri. Lalu yang kedua adalah Mia Vasquez. Nah, di bagian balik buku ini dapat dideskripsikan bahwa Mia ini adalah orang yang menyukai gaun, mawar, dan semua hal yang indah. Nah, terutama Mia ini adalah Mia Vasquez. Mia yaitu kakaknya Gaby. Nah, lalu yang ketiga adalah Lainey ini adalah temannya Mia. Dia tuh sangat suka dengan para binatang. Sampai-sampai ia sangat ingin berbicara pada binatang. Lalu yang keempat ada Kate. Kate ini juga temannya Lainey dan juga Mia. Kate ini orang yang sangat menyukai petualangan dan hal-hal seru yang baru. Nah, lanjut lagi kepada Bibi Julia. Bibi Julia ini adalah bibinya Gaby dan bibinya Mia, yang tentunya menjadi pengantin di dalam acara pernikahan di dalam cerita ini. Lalu lanjut kepada tokoh-tokoh perinya. Yang pertama tentunya ada si tokoh peri tukang. Tokoh ini tentunya udah banyak dikenal orang-orang sebagai Tinkerbell. Dia adalah peri yang jenius, tapi terkadang rasanya yang peri yang itu tuh jadi bikin menyebalkan gitu. Yang kedua adalah peri taman atau peri bunga, biasanya disebutnya, bernama Rosetta. Dia ini dideskripsikan sangat cantik dan menyukai bunga-bunga ataupun hal-hal yang indah. Lalu yang ketiga adalah Dulce. Dulce ini adalah si peri koki yang suka memasak. Lalu yang keempat ada si Bess. Bess ini adalah peri seniman dan merupakan salah satu tokoh lainnya yang menimbulkan banyak masalah di dalam cerita ini. Bess ini digambarkan sedikit egois di dalam cerita ini karena dia sangat mementingkan dirinya sendiri dan menimbulkan banyak masalah. Nah, dalam novel ini bisa menggambarkan banyak latar, mulai dari latar tempat, latar suasana, ataupun latar waktu. Latar tempatnya itu seperti di Neverland, yaitu dunia para peri, di Pixie Hollow, rumah para peri, di Sungai Cavendish. Sungai Cavendish ini adalah salah satu sungai yang terdapat di dalam Neverland. Lalu menurut latar suasananya terdapat banyak emosi atau perasaan yang bercampur aduk, seperti latar menyenangkan, menyedihkan, mencemaskan, ataupun genting. Nah, lalu yang terakhir adalah latar waktu yang tergambar dengan sangat jelas bahwa kejadian di cerita ini terjadi pada pagi sampai siang hari. Nah, lalu yang terakhir, sebelum kita lanjut ke identitas bukunya, amanat yang saya bisa ambil dari buku ini adalah bahwa rasa penasaran itu dapat membawa kamu ke dalam banyak hal. Bisa ke hal yang buruk, bisa ke hal yang baik. Tapi intinya kamu harus bisa mengendalikan rasa penasaran itu agar kamu tidak terbawa ke dalam masalah-masalah yang buruk.
Nah, sesudah amanat, akhirnya sekarang kita lanjut ke identitas buku yang sudah saya gali. Nah, jadi mengenai novel The Never Girls, Tingkah Si Gadis Bunga ini, ternyata novel ini adalah novel serial. Jadi masih ada banyak buku-buku ataupun novel-novel The Never Girls lainnya dengan judul yang berbeda-beda. Nah, buku ini versi aslinya diterbitkan oleh Disney pada tahun 2016 dan versi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia sudah diterbitkan oleh Gramedia. Nah, buku ini dikarang atau ditulis oleh seseorang bernama Kiki Thorpe dengan ilustratornya Jana Christie. Buku ini punya tebal sekitar 168 halaman jika sudah ditotalkan dengan semuanya. Nah, setelah membaca dan memperhatikan buku ini secara keseluruhan, saya bisa menemukan banyak hal yang saya sukai dan saya tidak sukai. Pertama, yang saya sukai adalah tokoh dan penokohannya yang unik, sangat beragam. Yang kedua, yang saya sukai adalah di dalam buku ini, tepatnya di awal sebelum cerita ini dimulai, ada sebuah peta yang menggambarkan dunia peri atau Neverland secara simpel, sederhana. Peta ini bisa membuat pembaca merasakan suasana di dalam Neverland, dan saya suka ini. Lalu pada hal yang terakhir adalah hal-hal yang saya kurang sukai atau bahkan saya tidak sukai di dalam cerita ini adalah sampul bukunya memang sebenarnya bagus, tapi emang bukan selera saya, makanya saya kurang suka. Lalu yang terakhir, yang kedua adalah hal yang saya kurang sukai itu adalah alur ceritanya. Alur ceritanya menurut saya membosankan, bikin ngantuk, datar sih, biasa saja gitu. Tapi secara keseluruhan saya suka buku ini. Menurut saya buku ini bagus, dan saya tentunya akan baca novel-novel lainnya mengenai The Never Girls. Jadi sekian resensi saya mengenai novel. Terima kasih.